Shalom, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya untuk ibadah online FJ Excel di minggu hari ini. Ya, semakin hari semakin terbiasa rasanya kita untuk ibadah online ya. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas karena kita tidak di gedung gereja. Kuasa Tuhan tidak terbatas karena kita tidak bisa berkumpul bersama. Kuasa Tuhan tetap bekerja dimanapun kita berada, melakukan ibadah kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Bapak. Kami boleh menjalankan ibadah kami lagi Tuhan Yesus di minggu yang ini Tuhan. Kami boleh merasakan perlindungan penyertaan-Mu yang nyata Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapak. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian, setiap penyembahan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar kiranya Engkau yang beracara Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu yang melaut menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thanks God. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami takkan melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami takkan melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan senap hati katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Yesus. Kami mau serahkan pikiran kami, kehendak kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Glory, glory, glory hanya bagimu. Kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat. Glory, mari angkat suaramu sembah Dia dengan segenap hati. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau sumber kekuatan kami, Kau harapan kami Tuhan. Gunung batu kota bentengku. Glory, glory, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat. Hira bara la 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 la. Hira bara la 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 la. Hira bara la 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 la. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bentuk kami menjadi seperti bejana-Mu Tuhan, untuk Kau pakai Tuhan Yesus, menjadi alat untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Mari dengan senap hati kita angkat pujian ini. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Dalam kondisi yang sulit ini kami belajar Tuhan Yesus untuk semakin hari semakin mendekat kepadamu Bapa, semakin mengandalkan Kau dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati hamba-Mu, pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengar, biar apa yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kehidupan kami, menjadi rema, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Selamat sore guys, ketemu lagi dengan Kak Dea. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meresponi kesalahan. Siapa yang pernah bersalah? Pasti semua pernah bersalah. Sudah nonton Fresh Talk? Kalau belum nonton, wajib nonton. Jadi yang belum nonton, sebentar setelah ibadah, nonton Fresh Talk ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nah, kembali ke kesalahan, meresponi kesalahan. Bagaimana meresponi kesalahan Kak Dea? Sebelum kita lanjut meresponi kesalahan, Kak Dea mau sharing. Kak Dea pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang saya pernah buat itu menyinggung perasaan orang lain. Tanpa saya sadari, saya menyinggung perasaan orang lain. Saya membuat joke-joke yang menyinggung perasaan orang lain dan mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang hanya suka, hanya tertawa dengan candaan saya itu dapat juga akibatnya gitu. Setelah saya sadari bahwa oh ini tidak benar, apa yang saya perbuat itu salah, saya harus meresponi kesalahan saya. Apa yang saya lakukan dengan kesalahan saya? Saya sadar bahwa setelah saya melakukan itu, orang lain juga kena. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti pun kena dampaknya gitu. Dan kita juga seperti itu harus menyadari kalau kesalahan yang kita perbuat pasti akan berakibat ke orang lain. Apalagi sekarang di masa pandemik ini, kita melakukan sesuatu dengan terbatas. Kita mau keluar kunjungan pasti dilarang, entah enggak boleh atau memang tidak menerima tamu ya di rumahnya orang. Tapi waktu kita di rumah jangan sampai kita mengulang kebiasaan kita yang salah, yang dahulu sudah kita buang, yang dahulu sudah kita tinggalkan. Saat kita di rumah kita malah kembali untuk melakukan hal tersebut. Nah contohnya misalnya dulu kita suka nonton film porno. Kita sudah tinggalkan, tapi karena kita tidak bikin apa-apa di rumah, kita bilang coba buka lagi. Atau kita yang sudah tidak main games, yang kita sudah meninggalkan permainan games kita bilang coba, akhirnya jadi ketagihan. Atau kita yang sudah meninggalkan rokok atau minuman keras, malah karena pandemik ini kita kembali melakukan kesalahan. Nah jangan sampai kita melakukan hal itu. Kita harus membangun diri kita. Walaupun saat ini kita tinggal di rumah, kita tidak melakukan apapun, harusnya kita bisa melakukan hal-hal yang produktif. Hal-hal yang membangun, entahkah kita rajin cuci baju, entahkah kita cuci sepatu, atau membantu orang tua atau melakukan hal-hal apapun, edit video kah, bikin YouTube kah. Nah kita bisa membangun kreativitasnya kita. Jangan sampai kebiasaan lama kita yang mengganggu kita untuk berkembang. Nah namun sekarang mari kita
teguhkan iman kita kepada Tuhan, kita tetap tinggalkan kebiasaan lama kita, kesalahan-kesalahan kita, kita belajar membangun roh kita di rumah, kita belajar meresponi kesalahan kita. Nah, kesalahan terjadi karena ego kita, tanpa kita sadari ya. Kesalahan itu terjadi karena ego kita. Kita melakukan kesalahan untuk diri sendiri. Karena kita mau cepat-cepat selesai, kita melakukan kesalahan. Karena kita mau menjadi orang terpandang, kita melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan untuk orang lain pun tetap akan menguntungkan diri kita sendiri. Kesalahan berpatok pada kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita melakukan kesalahan hanya untuk dirinya kita sendiri. Coba kita pikirkan. Adam dan Hawa karena keinginan dagingnya melakukan kesalahan. Yakub mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri. Dia mengorbankan saudaranya. Dia mengorbankan keluarganya. Daud menginginkan istri orang lain untuk kepuasannya sendiri. Karena dia menginginkan Batsyeba, dia menyuruh suami Batsyeba untuk maju di medan perang. Bahkan sampai mencabut nyawa suami Batsyeba. Itu karena keinginannya untuk mendapatkan Batsyeba. Di Roma 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Itu karena kesalahan satu orang. Kesalahan Adam dan Hawa, dua orang. Kesalahan Adam dan Hawa yang berbuat salah, akhirnya manusia tidak dibenarkan lagi oleh Tuhan. Dalam Roma dikatakan demikian, di Mazmur juga ditemukan dua ayat pada Mazmur 14 dan Mazmur 53, itu tidak ada seorang pun yang benar dan itu diperuntukkan untuk orang bebal. Nah semua orang pasti memiliki kesalahan. Itu diperuntukkan untuk orang bebal. Firman Tuhan dikatakan untuk orang bebal. Orang bebal itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bodoh, orang dungu. Orang yang susah mengerti dan tidak cepat cakap menanggapi sesuatu. Nah orang yang tidak mau belajar. Firman Tuhan berkata seperti ada tertulis tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Namun ditujukan kepada orang bebal. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Di Roma 3 ayat 23 berkata, lanjut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti tadi Kak Dia bilang di awal waktu kita ikut Alpha Course, tidak ada dosa kecil, tidak ada kesalahan kecil, tidak ada dosa besar, kesalahan besar tidak ada. Yang namanya salah ya salah. Daud berkata sejak dari kandungan kita sudah berdosa. Akibat kesalahan Adam dan Hawa, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak. Manusia tidak lagi mendapat kemuliaan Allah akibat satu orang bersalah. Gitu juga dengan kesalahan yang kita lakukan. Kadang kita melakukan kesalahan, kita tidak pikirkan orang lain. Yang penting saya dapat keuntungan. Yang penting saya. Kadang kita melakukan kesalahan, orang lain malah yang menanggung akibatnya. Orang lain yang minta maaf, orang lain yang tanggung resiko. Contoh kesalahan yang orang lain tanggung ya. Kesalahan untuk memilih pasangan. Saat kita salah memilih pasangan, itu akibatnya pasti ke keluarga. Ke keluarga yang dapat omongan, ke keluarga yang pelariannya ke keluarga. Orang tua akan pusing dengan kondisi kita. Nah, kan kamu yang pilih pasangan. Nah, orang tua pasti akan berpikir seperti itu. Dan yang paling parah kepada anak-anak. Ini akan menjadi contoh yang tidak baik, tidak benar kepada anak-anak. Kalau kita salah memilih pasangan. Nah, semua anak-anak Frisji, anak-anak Excel, mulai dari saat ini jangan sampai kita salah memilih pasangan. Pilih yang dari Tuhan. Kadang kita terlena dengan kesalahan yang kita buat dan menjadikannya suatu kebiasaan. Contoh tadi toh yang Kak Dia bilang nonton film porno, merokok, minuman keras. Nah contoh lainnya itu menyontek.
Karena kita terbiasa dengan menyontek, akhirnya kita jadi malas belajar. Kita menganggap ujian itu gampang. Hal ini memicu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita sudah kebiasaan menyontek gampang. Semua jadi gampang, semua jadi instan. Karena dari menyontek bisa membangun kebiasaan buruk kita untuk mendapatkan sesuatu dengan instan. Ujung-ujungnya kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Ujung-ujungnya kita bisa menganggap korupsi itu kebiasaan. Ujung-ujungnya kita bisa menganggap mengingini hal-hal yang luar biasa dengan gampang, dengan mudah gitu. Namun satu hal yang kita perlu tahu, kasih Tuhan itu lebih besar dari segala kesalahannya kita. Yang tadi bilang ada dosa kecil dengan dosa besar, tidak ada. Kesalahan dosanya kita kecil bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu lebih besar dari segala kesalahannya kita. Ini bukan alasan, karena kasih Tuhan lebih besar, jangan jadikan ini alasan kalau kita bisa berbuat dosa. Tapi ini harus jadi pengharapan kita bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun untuk datang kepada Tuhan. Walaupun apapun kesalahannya, Ia tidak pernah memutuskan hubungan dengan kita. Tuhan tidak mau memutuskan hubungan dengan kita. Tuhan mau kita terus berhubungan dengan Dia, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Tapi kadang kita yang menolak untuk berhubungan dengan Tuhan. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu sanggup memulihkan keadaannya kita. Nah, guys, belajar dari kesalahan. Jangan terlena. Jangan terlena dengan kebiasaannya kita yang menguntungkan diri kita sendiri. Yang seperti Roma 3 ayat 23 tadi katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Tuhan. Karena saya sudah kehilangan Tuhan, saya sudah tidak layak Tuhan. No. Kasih Tuhan lebih besar dari kesalahannya kita. Sekalipun kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pasti kita masih berpotensi untuk berbuat kesalahan. Namun yang bisa kita lakukan yaitu belajar dari kesalahan. Jangan sampai kita terlena. Bagaimana Kak Dia menyikapi kesalahan kita? Bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kesalahan Kak Dia? Nah ini dia. Yang pertama, menyikapi kesalahan, meresponi kesalahan. Yang pertama itu kita perlu kesadaran bersalah. Kita perlu sadar kalau saat ini saya bersalah. Banyak orang berkata pencuri tidak mengaku bahwa ia pencuri. Ya memang pencuri pasti tidak akan mengaku kalau dia pencuri. Maling tidak mungkin teriak maling. Ya memang mana ada maling teriak maling. Tapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita melakukan kesalahan, kita harus bisa mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan kita harus akui. Kesadaran adalah langkah positif untuk membawa kita dalam kemenangan. Bahwa kita ini adalah anak Allah, bahwa kita ini orang yang sudah percaya. Kalau kita bisa mengakui, saya bersalah. Akui, saya bersalah. Kalau kita berbuat salah. Tidak mudah mengakui kesalahan, karena kebanyakan orang membela diri dengan berbagai alasan. Itu tadi yang seperti bukan karena saya, bukan saya, itu karena dia. Ini terjadi karena ini. Banyak alasan yang bisa kita buat kalau kita melakukan kesalahan. Kalau ini yang terjadi, maka kesalahan kita tidak pernah selesai. Kalau kita bilang ini bukan salah saya tetap benar, saya tidak melakukan kesalahan. Kesalahannya kita tidak pernah selesai. Kita akan terus bersalah. Nah, jangan jaim. Baiklah kita rendah hati seperti yang firman Tuhan katakan. Rendah diri di hadapan Tuhan. Karena kesalahan mengajar kita supaya kita mengakui kesalahannya kita. Bila kita tidak menyadari kesalahan dan bangkit, kita tidak akan mengalami pembaharuan atau pemulihan. Siapa yang mau mengalami pembaharuan, pemulihan? Mari akui kesalahan kita. Kesalahan kita akui kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa mengakui di hadapan orang tua,
kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah bersalah, saya sudah menyontek, saya sudah ambil uangnya mamaku. Kita harus mengakui bahwa kita salah. Raja Daud ketika Nabi Nathan memberitahukan bahwa ia telah melakukan kesalahan, Raja Daud itu mengakuinya. Ada di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Dan pengakuan akan kesalahannya tercatat dalam kitab Mazmur ayat 51, ayat 1 sampai 21. Nah, teman-teman bisa baca di rumah. Raja Daud mengakui kesalahannya di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Di mana Nabi Nathan menegur dia. Begitu juga dengan kita. Kadang saat orang lain menegur kita telah berbuat salah, kita kayak, ini orang paling benar di sedunia. Padahal memang kita salah, harusnya kita mengakui. Bukan kita kembali menghakimi orang lain, tapi kita ditegur orang lain bahwa kita harus sadar, masih ada yang perhatian sama saya, masih ada yang peduli sama saya, masih ada yang mau saya jadi orang baik gitu. Tidak ada salahnya untuk mengakui kesalahan. Malah dengan mengakui kesalahan, kita bisa belajar untuk melakukan yang terbaik. Malah dengan mengakui kesalahan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Kita membangun diri kita menjadi lebih baik. Dengan kesadaran bersalah kita bisa membangun citra diri kita dengan baik. Membawa kehidupan kita menjadi anak Allah yang seutuhnya. Kalau kita cepat tanggap untuk mengakui, saya bersalah. Kita harus akui kalau kita salah. Dan yang kedua, say sorry, berani mohon maaf. Katakan maaf, Tuhan ampuni saya, Tuhan maafkan saya. Kalau perlu saat kita mengambil uang orang tua, kita bisa, saya minta maaf, kemarin saya ambil uangnya mama. Ya mungkin kita akan dimarahi, tapi pasti orang tua akan marahi sebentar. Anakku sudah mengakui kesalahannya. Akan ada pengampunan. Tuhan Yesus saja ampuni kita kok dari dosa-dosanya kita. Mengakui kesalahan itu merupakan langkah awal dan jalan masuk kepada permohonan maaf. Karena kita tidak cukup hanya dengan mengakui kesalahan, tapi harus dilanjutkan dengan minta maaf. Tuhan, saya sudah salah. Apa yang kemudian kita lakukan? Ampuni saya Tuhan. Saya salah, saya ambil uangnya mama. Ampuni saya. Kadang ego dan rasa gengsi menjadi penghalang kita untuk tidak berani memohon maaf. Karena pada dasarnya manusia memiliki ego yang tinggi. Nah, ini egois yang perlu kita atur egonya kita. Hal ini terjadi karena pemikiran bahwa kalau kita meminta maaf itu tandanya kita lemah. Banyak anak-anak yang berpikir kalau saya minta maaf berarti saya salah, saya lemah, saya tidak kuat. Salah. Padahal dengan melakukan kesalahan itu kita menunjukkan bahwa memang ini kita lemah. Padahal kalau orang berpikir, ini orang sudah salah, ngotot lagi. Nah, tambah jeleklah kita di hadapan orang lain. Kadang kita melakukan kesalahan malah sulit untuk memohon maaf. Ini yang terjadi. Ini yang harus kita hindari, egonya kita. Pemikiran yang sempit mengenai diri kita bahwa kalau kita minta maaf tandanya kita lemah, itu salah. Padahal meminta maaf walaupun bukan kita yang salah adalah bukti keluhuran budi. Ingat, kalau kita walaupun kita bukan salah, kita minta maaf itu ada bukti keluhuran budinya kita. Dan kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak pernah bebas dari salah. Manusia tidak pernah bebas dari salah. Ingat guys, sesempurna apapun manusia itu pasti ada salahnya. Bangun diri kita untuk bisa berkata maaf, mengakui kesalahan kita. Saya punya keponakan, namanya Dwayne. Dia dari kecil itu, dia tinggal sama saya, maksudnya dia sama-sama dengan saya itu umurnya sudah 2,5 tahun. Jadi dia sudah bisa ngomong. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan, dia susah sekali untuk kata maaf. Papanya sampai, ini anak ini kenapa tidak bisa sekali keluar kata maaf. Ini mulutnya terkunci. Kalau mau bilang sorry, maaf. Kalaupun dia bilang maaf pasti dia bilang maaf. Kedengaran enggak? Enggak. Sampai orang tuanya ini anak mau diapai supaya dia bisa mengucapkan kata maaf. Nah teman-teman, ini akibat apa? Akibat dosa. Ini akibat satu orang berdosa. Kita egonya tinggi. Dari kecil ya, dari dalam kandungan Daud bilang. Egonya kita tinggi, kita tidak mau mohon maaf. Kita malah mementingkan dirinya kita sendiri. Nanti saya dibilang lemah.
Mungkin saya berpikir begitu ya Duen ini. Nah ini anak masih kecil, 2,5 tahun. Susah sekali bilang maaf. Tapi papanya terus ajar dia untuk kata maaf. Bilang maaf. Sampai kalau saya lihat dia sudah tidak minta maaf, dia sudah distrap. Sampai dia bisa mengucapkan kata maaf. Nah itu yang harus kita latih dengan dirinya kita sendiri. Saya percaya Tuhan juga seperti itu mengajarkan kita. Tidak langsung bisa kita minta maaf. Tapi Tuhan mau kayak papanya Duen itu dengan tegas, dengan walaupun Duen sampai menangis, dia minta maaf. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau ajar kita walaupun susah, sulit Tuhan. Sampai air mata keluar, tapi kalau Tuhan yang suruh kita minta maaf, kita harus minta maaf. Dan yang ketiga, setelah kita mengakui kesalahan kita berani berkata maaf, kita tidak mengulangi kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan. Bangsa Israel sempat disebut Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah ditegur melalui banyak cara, tapi masih saja berbuat salah. Masih saja melawan Tuhan. Berkali-kali bangsa Israel mengulang kesalahan mereka, tapi Tuhan tetap sayang. Nah, jangan kita menjadi seperti bangsa Israel. Berkali-kali ditegur, berkali-kali melakukan kesalahan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita. Tapi harusnya kita bisa meresponi bahwa kalau saya salah, saya harus mengakui, saya harus minta maaf. Nah inilah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Nah minggu lalu kita belajar bahwa bagaimana kita membangun roh kita supaya kita bisa kuat. Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Saat kita mau melakukan kesalahan pasti Roh Kudus. Ingat Tuhan, firman Tuhan berkata ini. Tuhan akan mengirim Roh Kudus kepada kita. Makanya minggu lalu kita sudah belajar bahwa kita harus membangun rohnya kita. Itulah pentingnya Roh Kudus dalam hidupnya kita. So yang harus kita lakukan setelah kita mendengar firman Tuhan, kita harus sadar dan mengakui kesalahan kita. Ketika kita ditegur dan dikoreksi orang lain, maka kita harusnya berterima kasih. Karena masih diperhatikan, masih dipedulikan dengan orang lain. Dan berterima kasih karena masih diperhatikan kepada orang lain. Dan kita harus menyadari bahwa kesalahan yang kita lakukan telah merugikan dan mengecewakan banyak orang. Karena itu jangan mengulangi kesalahan tersebut. Bersama Tuhan Yesus kita pasti mampu untuk menanggung segala sesuatu. Nah ayat terakhir di Filipi 4 ayat 13. Ayo kita sama-sama buka, yuk. Filipi 4 ayat 13. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, bersama Tuhan Yesus kita pasti mampu untuk menanggung segala sesuatu. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa mengakui, kita pasti bisa meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan kita. Belajar dari kesalahan, jangan terlena. Oke guys, ayo kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami mendengar firman-Mu, ajar kami Tuhan. Untuk mampu meresponi kesalahan kami dan kami bisa Tuhan untuk mengakui kesalahan kami. Kami berani untuk mengatakan maaf Tuhan dari kesalahan kami dan kami mau hidup untuk tidak melakukan kesalahan kami lagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan karena kami percaya segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Biar berkat-Mu terus mengalir bagi kami, kekuatan kesehatan terus Engkau limpahi bagi kami. Lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada dan biar kami terus menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.